Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh Soleha hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, Allahumma amin. Hari ini Bunda akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian akhir semester 2. Silahkan Ananda memperhatikannya dengan cermat dan jangan lupa untuk berlatih mengerjakan soal-soal yang ada dalam video ini. Nomor 1, ciri bangun pentagon. Pentagon itu memiliki 5 sisi dan 5 titik sudut. Jadi ini termasuk segi 5 ya. Segi 5 Ananda bisa lihat halaman 99 di buku matematikanya. Nomor 2, silahkan Ananda pelajari segi banyak tak beraturan. Segi banyak tak beraturan itu adalah ciri-cirinya sisinya itu tidak sama panjang. Kemudian sudutnya juga tidak sama besar. Itu untuk segi banyak tak beraturan. Masih di halaman 99. Kalau segi banyak beraturan, sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Jadi yang pentagon tadi itu adalah salah satu contoh dari segi banyak beraturan ya, karena sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Jangan lupa juga mempelajari heksagon. Heksagon itu memiliki 6 sisi dan 6 titik sudut. Nomor 4, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Nah, untuk menentukan keliling bangun persegi panjang yaitu dengan menjumlahkan panjang semua sisinya ya. Jadi katakanlah ini gambar ya, gambar persegi. Jadi kalau kelilingnya itu ininya yang mengelilingi ini. Panjang sisinya yang di pinggirnya ya, yang di pinggirnya. Begitupun kalau bangun persegi panjang sama caranya yaitu dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Pengertian keliling adalah garis yang membatasi suatu persegi. Sedangkan pengertian luas adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Nah, kalau keliling adalah ini, garis yang membatasi suatu persegi. Sedangkan luas adalah besarnya daerah yang dibatasi. Nah, ini. Begitupun kalau dengan persegi panjang sama. Pengertian keliling pada persegi panjang dan pengertian keliling pada persegi itu sama. Kalau keliling adalah ini yang bagian sininya, dan kalau luas adalah bagian dalamnya. Kalau nomor 6 di sini misalkan sudah disediakan panjang sisi persegi 20 cm. Nah, berapa kelilingnya? Untuk mengetahui kelilingnya tinggal ditambah saja sebanyak 4 kali. 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 atau 4 kali 20. Jadi hasilnya adalah 80. Nah, kalau seumpamanya kelilingnya yang diketahui, kelilingnya misalkan semuanya. Nah, untuk mengetahui setiap sisinya maka dibagi 4 saja. Jadi 56 dibagi 4 sama dengan 14 cm. Ya? Iya, seperti itu. Kemudian nomor 7, perhatikan gambar bangun persegi panjang berikut. Nah, ini ada panjangnya 18 katakanlah 18 cm ya di sini. Di sini 16 cm sebagai lebarnya. Nah, untuk mencari kelilingnya, jadi bisa dijumlahkan semua 18 tambah 18, 16 tambah 16 atau 2 kali 18 ditambah 16, maka 2 kali 34 sama dengan 68 cm. Nomor 8, lebar sebuah persegi panjang kurang 2 cm dari panjangnya. Jika diketahui panjang sisinya 45 cm, maka kelilingnya adalah, untuk mengerjakan soal seperti ini, jangan lupa menggambarkan persegi panjangnya dulu ya. Nah, di sini ada penjelasan atau yang diketahui bahwa lebarnya itu adalah kurang 2 cm dari panjangnya. Sementara panjangnya 45 cm. Jadi, kalau 45 dikurang 2 maka sama dengan 43. Jadi lebarnya 43 cm. Seperti itu. Kemudian
kita baru bisa mengerjakan kelilingnya. Kelilingnya sama dengan cara mencari keliling pada persegi atau bujur sangkar atau segi empat. Jadi semua sisinya ditambah, hanya pada persegi panjang ini namanya panjang dan lebar. Jadi ada 2 kali panjang dan 2 kali lebar. Jadi semuanya kita jumlah 2 kali 45 tambah 2 kali 43 ya. Karena ini 43, di sini juga 43. Ini 45, ini 45. Maka hasilnya 176 cm persegi. Nomor 9, jika keliling sebuah persegi panjang adalah 96 cm dan lebarnya 20 cm, maka panjangnya adalah. Nah, pada soal seperti ini, mungkin kita bisa pakai gambar yang ini saja ya. Yang diketahui adalah keliling perseginya. Persegi panjangnya 96, jadi yang diketahui kelilingnya dan lebarnya. Dan lebar yang di sini 20 cm. Nah, yang dipertanyakan adalah panjangnya berapa? Nah, untuk mencari panjangnya kita bisa menggunakan rumus keliling. Rumus keliling kita tulis dulu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kelilingnya kita tulis besaran kelilingnya sama dengan 96 ya. Di sini 96, kemudian masukkan rumusnya lagi 2 kali panjang tambah lebarnya itu tadi 20 cm. Nah, kemudian kita turunkan lagi 96-nya, tulis seperti pada urutannya. 2 kali panjang tulis 2P ya simbolnya, kemudian 2 kali 20 40 cm. Nah, 2P yang belum diketahui ini kita pindahkan ke ruas kiri saja untuk memudahkan menjumlahkan atau mengurangkan hasil atau lebih memudahkan hasilnya ya. Kalau misalkan ini kan sukunya berbeda ya dengan ini tidak ada sukunya atau tidak ada hurufnya lah, seperti itu. Nah, jadi yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, yang ini 96 ini dikurangkan karena yang tadinya positif maka dia menjadi negatif ya. 96 dikurang 40 ini, dan 2P-nya itu pindah ke ruas kiri. Nah, kita turunkan 2P-nya lagi, maka 96 kurang 40 sama dengan 56. Nah, untuk mendapatkan P-nya lagi kita tulis P ini panjang, maka 56 dibagi 2 sama dengan 28 cm. Kenapa dibagi 2? Karena ini adalah formula kalau dalam perkalian. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian ya. Jadi pasangannya. Jadi ketika ingin mencari P atau panjang, maka hasilnya ini bisa dibagi 2. Maka akan kita dapatkan hasil dari P-nya. 56 dibagi 2 sama dengan 28 cm. Jadi panjangnya adalah 28 cm. Nah, kalian atau ananda sekalian bisa mengujinya. Menguji untuk mendapatkan keliling. Kalau keliling kan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Karena tadi sudah kita dapatkan nilai panjangnya, maka untuk mengujinya apakah jawaban mendapatkan panjang itu benar adalah dengan memasukkan kembali angka panjangnya itu di rumus keliling. Jadi 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Maksudnya ya, 2 kali 28 ditambah 2 kali 20. Ya, atau 2 kali 28 tambah 20. 2 kali panjang tambah lebar. Jadi hasilnya 96. Jadi kelilingnya itu 96. Jadi panjang yang 28 itu sudah terbukti benar ya. Sekarang nomor 10, keliling segitiga berikut adalah di sini ada segitiga sembarang ya, karena sisinya itu semuanya berbeda-beda. Jadi untuk menghitung kelilingnya maka sama dengan menghitung keliling bangun datar lainnya, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Jadi 27 tambah 23 tambah 19 adalah sama dengan 69 cm. Nah, sekarang nomor 11, sebuah segitiga sama sisi mempunyai keliling 42 cm. Panjang sisinya adalah, karena ini adalah segitiga sama sisi, maka
pasti semua sisinya sama. Namun belum diketahui, anggap saja ini 14 belum kita ketahui ya. Nah, yang diketahui cuman kelilingnya yaitu 42 cm. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus keliling itu adalah menjumlahkan semua sisinya, maka sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan sisinya itu 3 kali sisi. Nah, yang diketahui adalah kelilingnya 42, kita masukkan atau kita tulis angka atau nilai keliling yang diketahui yaitu 42 sama dengan 3 kali sisi. Ikuti sesuai urutan dari rumus keliling yang sudah kita tulis. Nah, 42 sama dengan 3 kali sisi ini kita rubah ruasnya. Sisinya ini kita rubah ke ruas kiri dan 42-nya ini kita bagi dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Ini adalah formula atau ketentuan atau rumus dari perkaliannya. Kalau kebalikan dari perkalian kan pembagian ya, sehingga kalau ingin mendapatkan sisi maka 42 dibagi 3, karena 3 dikali sisi maka hasilnya 42. Begitupun sebaliknya ya, jadi dibagi ya, karena kebalikan dari perkalian adalah pembagian ya. Jadi seperti itu, 42 dibagi 3 untuk mendapatkan sisinya sama dengan 14 cm. Nah, sisinya 14 cm, maka kita dapat semua di sini sisinya sama karena segitiga sama sisi, yaitu menjadi 14 cm semuanya. Nah, di sini kita sudah dapatkan panjang sisinya 14 cm. Nah, Ananda juga bisa uji apakah 14 ini benar sebagai sisinya. Bisa kita uji kalau kelilingnya 42 hasil jumlahnya, maka berarti sisi yang kita peroleh itu berarti benar. Silakan tambah 14 tambah 14 tambah 14, maka hasilnya akan 42 sama dengan keliling. Berarti sisinya yang kita peroleh itu sudah benar ya. Kemudian nomor 12, ini adalah beberapa pernyataan. Pernyataan yang tepat tentang pengertian luas bangun datar adalah, jadi kembali kita diingatkan tentang arti luas bangun datar. Luas bangun datar tadi itu seperti sudah kita ketahui adalah yang bagian di dalamnya ya, bagian dalam yang kita ukur ya. Jadi jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bagian tersebut. Kalau yang ini, yang pernyataan 4 ini adalah arti atau pengertian dari keliling, karena jumlah panjang seluruh sisinya yang ditambah ya, sisi-sisinya yang ditambah, maka ini pengertian dari keliling. Kalau yang nomor 4, nah kalau yang ditanyakan adalah tentang pengertian luas bangun datar. Nah, kalau luas bangun datar adalah yang misalkan seperti ini ya, bangun datar seperti ini misalkan. Jadi pengertian luas itu adalah daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Jadi inilah yang dimaksud dengan luas yang di dalamnya ya. Beda dengan tadi keliling, kalau keliling kan bagian sini sisinya yang ditambah semuanya ya. Nah, kalau yang bagian 1 yang bagian 2 ini adalah sebuah pernyataan biasa yang bukan pengertian dari luas ya, karena tidak sinkron atau tidak cocok ya, karena pengertian luas adalah daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut yang bagian dalamnya itu. Nah, seperti itu. Jadi yang benar adalah pernyataan yang 3I. Nomor 13, di sini ada bangun datar persegi, yang ingin ditanyakan adalah luasnya. Nah, sementara luas bangun persegi di samping, nah di sini hanya ada 1. Anggaplah ini belum kita ketahuinya, ini tadi Bunda sudah tulis sendiri karena Bunda sudah mengerjakannya. Nah, anggaplah kalau di sini belum diketahui. Untuk mengetahui luasnya persegi kan sisi kali sisi ya, untuk mengetahui luasnya. Nah, sementara sisinya hanya kita lihat 19 saja. Karena persegi itu sisinya sama, maka sisinya
panjang sisinya itu semuanya 19 kan. Jadi ketika ada salah satu sisinya kita ketahui, maka sisi yang lain juga pasti sama ukurannya, sama panjangnya atau sama sisinya ya, 19 semua. Jadi ketika ditanyakan luas bangun persegi, maka jawabannya adalah sisi kali sisi, yaitu 19 kali 19 cm. Jadi kalau cuman ini diketahui tidak apa-apa, karena kalau persegi itu semua sisinya sama panjang. Jadi 19 kali 19 sama dengan 361 cm persegi. Kemudian yang nomor 14, di sini ada bangun datar segitiga. Nah, segitiga ini tingginya ini namanya tinggi, ini namanya alas ya. Ini namanya alas, ini namanya sisi miring ya. Jadi tingginya itu 15 dan alasnya 13. Nah, untuk mencari luas segitiga itu sebenarnya kita peroleh dari persegi panjang yang kita bagi dua, sehingga terbentuklah rumus luas segitiga. Jadi ini sebenarnya setengahnya dari persegi panjang yang dibagi dua, sehingga kalau persegi panjang dibagi dua maka akan menjadi satu segitiga ya. Jadi kalau persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, kalau untuk segitiga ini kita dapatkan rumusnya menjadi 1/2, karena tadi 1/2-nya persegi panjang. Kan ini sebenarnya bangun persegi panjang yang dibagi dua ya sebenarnya. Dan segitiga yang lainnya kita hilangkan ya. Karena yang kita cari adalah segitiganya saja, bukan persegi panjangnya. Jadi rumus luas untuk segitiga kita peroleh 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, kita masukkan ini sebenarnya sudah kita bahas ya, mengapa luas segitiga itu 1/2 alas kali tinggi di semester sebelumnya, karena itu adalah hasil dari persegi panjang yang dibagi dua ya. Ya, sudah kita bahas cara mendapatkan rumusnya. Kita sekarang pakai rumusnya untuk mendapatkan luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas dan kali tinggi ya. 1/2 kali 13 kali 15 sama dengan 195/2 ya. Ini ingat ya, harus dibagi 2, sama dengan 97,5 cm ya. 97,5 cm. Jadi sama untuk satuan luas yaitu cm persegi ya. Karena kalau misalkan di sini cm, di sini juga cm, maka di sini satuannya juga adalah cm ya. Tapi untuk satuan luas itu pakai persegi ya, cm persegi.